Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabatku Abdul Halim. Ketemu lagi sahabatmu dari Singapura, yaitu Zaid. Kali ini saya ingin menanyakan satu pertanyaan, yaitu pertanyaannya, bagaimana lafaz syahadat pada makhluk yang tidak cukup sifat anugerahnya pada makhluk itu sempurnanya, tidak sempurnanya penglihatan, pandangan, bertutur dan membaca. Dari sudut manakah mereka untuk mengenal urip Allah? Akhir kalam dari saya, Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga pencerahan ini untuk semua sahabat-sahabat yang dapat sahabat, termasuk diri saya sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bila saya simpelkan pertanyaannya, bagaimanakah nasib manusia-manusia yang tidak pernah mendapatkan anugerah pemahaman ilmu hakikat dan makrifat? Sekarang ataupun nanti seluruh manusia pasti paham akan berketuhanan, yakni ketika sekarang kita sudah memahami apa yang dimaknai bertuhan dan beragama di sisi Allah lewat YouTube Uripe Allah ini, maka kesadaran manusianya kita sadarkan sekarang, yakni kita mulai berlatih zuhud, tafakur. Sekarang inilah kita menebus kesalahan-kesalahan kita. Saat inilah kita menghisap kesalahan-kesalahan diri kita selama ini. Saat inilah hari pembalasan, hari perhitungannya kita lakukan saat ini, yakni dengan memasrahkan kembali, mengabdikan kembali bahwa hidup ini Allah dengan rela hati dan ridho kepada Allah. Meskipun dengan susah payahnya kita berlatih, hadapilah dengan sabar. Inilah proses sakaratul maut. Inilah proses hari pembalasan. Inilah proses hari perhitungan. Inilah proses hari hisab itu, yakni menghisab diri kita yang selama ini salah dan zalim kepada Allah di dalam beragama dan bertuhan. Karena saat ini kita sudah menyadari bahwa selama ini kita mensekutukan Allah di hati kita, maka hisabnya, maka pembalasannya, maka
perhitungannya kita lakukan latihan demi latihan untuk mempersembahkan kembali kepada Allah bahwa hidup ini Allah. Memang amatlah sulit mengembalikan itu semua, karena selama ini sejak akil balik hingga setua ini kitalah yang menjadi Tuhan, kitalah yang menjadi penguasa. Maka untuk mempersembahkan itu semua tidak segampang membalikkan telapak tangan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja berjuang, bertapa, berzuhud, berkhulwat di dalam Gua Hira selama 15 tahun lamanya untuk mencari makrifat ini. Dengan sabar Kanjeng Nabi Muhammad menjalani ini semua. Jadi kita semua tidak boleh ambisi atau tidak boleh kita kesusundang sampai kepada apa sih makrifat itu. Penuh perjuangan, perlu penghisapan, perlu menghadapi hari pembalasan, yakni selama ini yang jadi penguasa di dalam hati ini dilengserkan sedikit demi sedikit, ditumbangkan sedikit demi sedikit, dikudeta sedikit demi sedikit, agar kekuasaan nama manusia kita di hati kita bisa sedikit demi sedikit lengser, tumbang. Maka dari itu perlu latihan dan latihan. Kebanyakan pemahaman pelajaran hakikat dan makrifat yang ada di luar sana mayoritas berfahamkan bahwa yang makrifat, bahwa yang bisa berhakikat itu manusianya. Bila yang berhakikat dan yang bermakrifat masih manusianya, itu masih belum, masih jauh. Itu salah paham. Bukan manusianya yang bisa berhakikat, bukan manusianya yang bisa bermakrifat kepada Allah. Yakni yang dimaksud berhakikat dan bermakrifat manusianya itu, manusianya tahu siapa dirinya sejatinya. Manusia yang menyadari asal usulnya yang tidak bisa disebut, tak ada sesebutan, yakni ketiadaan, yakni kegaiban. Inilah makrifatnya manusia. Yang dimaksud manusia yang bermakrifat itu kembali manusia ke alam kesejatiannya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak berkuasa, yang tak bisa berkehendak daya upaya dan ikhtiar, yang tak berilmu, yang buta, yang tuli, dan yang bisu. Inilah yang dimaksud makrifatnya manusia. Man arafa nafsahu, barang siapa bermakrifat kepada diri manusianya, yakni menyadari bahwa diri manusianya itu tidak ada, tidak wujud, tidak hidup, tidak kuasa, dan sebagainya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya yang wujud, Tuhannya yang hidup, Tuhannya yang berkuasa, Tuhannya yang punya kehendak, daya upaya, dan berikhtiar, Tuhannya yang berilmu, Tuhannya yang bisa melihat, mendengar, dan bercakap-cakap,
yakni hayatullah, yakni uripe Allah. Jadi pada intinya tak satu pun manusia di alam dunia ini bisa bertemu dengan Allah. Tak satu pun manusia di dunia ini bisa menyaksikan Allah. Tak satu pun manusia di dunia ini bisa melihat Allah. Tak satu pun manusia di dunia ini bisa mendengar Allah. Dan tak satu pun manusia di dunia ini bisa bercakap-cakap Allah kecuali Allah. Bila manusia tak ada hidup yang menghidupi manusianya, apakah seluruh sifat-sifat itu ada? Seluruh yang diakui oleh manusia itu kan sifatnya hidup, sifatnya Allah. Selagi di dalam hati kita yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa berkuasa atas hidup dan badan ini, atas seluruh syariat-syariat kita, maka butalah mata hati kita akan kesadaran di dalam beragama dan bertuhan di sisi Allah. Maka dari itu bagi para pemirsa setia channel Uripe Allah, pemahaman Anda selama ini masih di dalam permukaan air lautan. Yang merasa paham masih manusianya, yang merasa ingat masih manusianya. Pun yang merasa lalai, yang merasa lupa juga manusianya, masih jatuh bangun. Jika kita merasa kitalah yang lupa, ketika kita lupa berzikir, lupa mengingat Allah, berarti ketika ingat kan bukan Allahnya yang ingat, tapi manusianya yang ingat, yang masih merasa bisa mengingat Allah, masih kemanusiaannya yang berkuasa atas ingat dan lupa. Inilah yang saya maksud pemahaman kita selama ini ketika kita merasa paham, mendengar, menyimak channel Uripe Allah masih di permukaan, istilahnya berenang di atas air lautan. Belum menyelam dan mencari permatanya di dalam lautan, di dasar lautan. Memang untuk menuju ke dalam, menyelam di dalam hayatullah dan mencari mutiara yang hilang selama ini, maka memang perlu baiat. Jadi saya pun tidak memaksa harus baiat, tergantung Allah memperjalankan Anda. Maka dari itu pertanyaannya tadi, bagaimana manusia yang tidak sempat mendengarkan atau tidak sempat memahami ilmu hakikat dan makrifat, kesempurnaannya kapan? Kesempurnaannya nanti ketika datang hari pembalasan, ketika datang hari perhitungan, di saat sakaratul mautnya dikembalikan secara paksa dengan disertai siksaan-siksaan yang pedih di saat sakaratul mautnya. Di dalam sakaratul maut itu, di dalam hari pembalasan itu, siksaannya atau pencabutan pengakuan diri kita selama ini, sakitnya diibaratkan kata Imam Al-Ghazali seperti kambing disayat hidup-hidup, dipisahkan antara kulit dan dagingnya, dan rasa sakitnya masih 1000 kalinya.
di dalam saat sakaratul maut, di dalam saat hari pembalasan, hari perhitungan, hari hisab itu. Karena hari hisab, hari perhitungan, hari pembalasan, puncak-puncaknya adalah di saat sakaratul maut. Bagi mereka yang di saat hidupnya tidak mencari jalan kematian, tidak mencari jalan yang lurus. Penebusannya ya nanti ketika di akhir hidupnya. Pengelongkopan demi pengelongkopan, pengakuan wujud dirinya dikelongkop pelan-pelan dengan paksa. Pengakuan hidupnya dikelongkop pelan-pelan dengan paksa. Pengakuan kuasanya dikelongkop pelan-pelan dengan paksa. Apapun yang dicintainya selama hidupnya juga ikut membantu menyiksa, juga ikut membantu mengelongkopnya. Anak juga bantu menyiksa, istri, suami juga ikut membantu menyiksa. Harta dunia yang kita kumpulkan pun juga membantu menyiksa kita. Karena selama ini cinta kita tidak kepada Allah, akan tetapi cinta kita kepada selain Allah yang disebutkan tadi. Yang dicintainya, apa-apa yang merasa menjadi miliknya suatu saat akan menghisapnya, akan membalasnya, akan memperhitungkannya, yakni akan menyiksa dirinya sendiri di saat sakaratul maut. Apa-apa yang dicintainya, karena di dalam sakaratul maut manusia itu tidak rela bila dirinya meninggalkan apa-apa yang dicintainya, sehingga dipaksa dengan azab yang pedih begitu sakitnya. Mau pulang kemana? Karena selama hidupnya tidak mencari jalan pulang, akhirnya takut mati, takut meninggalkan hidupnya, takut meninggalkan badannya, takut meninggalkan istri, suami, dan anaknya, takut meninggalkan harta benda yang dikumpulkannya selama hidupnya. Inilah yang dimaksud penghisapan, pensucian demi pensucian manusianya. Inilah yang dimaksud pensucian diri manusianya. Setelah berakhir pensucian diri manusianya, maka manusianya sudah tidak ngaku-ngaku lagi sebagai penguasa hidup dan badannya. Ketika ajal sudah menjemput, ketika sudah tak bernafas lagi, maka hancur leburlah semua pengakuan-pengakuannya. Inilah yang dimaksud kiamat kubro, kiamat yang amat besar. Hancurnya langit dan bumi manusianya. Langit itu adalah hidup yang diakui sebagai hidup manusianya, dihancur leburkan, dikembalikan kepada esanya Allah. Buminya, badan yang selama ini diakui sebagai badannya, dihancur leburkan hingga sudah kembali suci seperti bayi lagi, seperti ketiadaannya, seperti yang masih belum bisa disebut, kembali kepada laisa kamislihi syai'un, yakni kembali kepada esanya Allah itu sendiri. Jadi pada intinya hari hisab, hari pembalasan, hari perhitungan itu sudah terjadi di saat manusia ini hidup. Ketika manusia masih belum mengenal Allah dan mengenal agama Allah di hatinya, maka hatinya dihisab terus.
Contoh, ketika manusia itu menerima anugerah dari Allah, manusia menerima rezeki nomplok di sisi Allah, manusia itu tidak menyadarinya bahwa anugerah itu dari Allah. Manusia yang belum bertuhan dan beragama di hatinya pasti menyangka datangnya rezeki yang banyak ini, datangnya rezeki nomplok ini karena kepandaiannya, karena usahanya, karena ikhtiar manusianya itu sendiri, sehingga manusianya selalu merasa memiliki apa-apa yang didapatkannya, sehingga manusia merasa bangga di dalamnya, sehingga manusia merasa lebih tinggi derajatnya dari manusia yang lain. Itulah hisab-hisabnya Allah. Disiksa Allah di dalam kebanggaannya, disiksa oleh Allah di dalam kemuliaannya di sisi manusia. Jadi perhitungan, jadi hisab itu sudah berlaku. Contoh lagi, ketika manusia mendapatkan bencana, yakni kemiskinan, tidak punya kerja, tidak pegang uang, bingung hatinya, dihisab. Karena yang merasa bisa menghidupi diri dan keluarganya adalah dirinya sendiri. Akhirnya mereka disiksa dengan kemiskinan, ketakutan demi ketakutan. Itulah alam hisabnya, yang dihisab, yang disiksa hatinya. Karena saat itu manusianya masih merasa berkuasa atas kehidupan dan badan ini, seolah-olah yang menerima anugerah dan yang menerima bencana diri manusianya, karena manusianya masih buta kepada siapakah pencipta anugerah dan bencana itu. Bila manusia sudah menyadari berketuhanan dan beragama di sisi Allah, maka manusia itu sudah tidak memandang makhluknya lagi, sudah tidak memandang anugerah dan bencananya lagi, akan tetapi sudah bisa menerobos siapa pencipta anugerah dan bencana ini. Maka ketika sudah menerobos hayatullah lah penguasa dan penciptanya, maka tentramlah hatinya, maka mutmainnalah hatinya. Alam hisab, alam pembalasan, alam perhitungan sudah tidak berlaku lagi pada diri manusia yang sudah beragama dan bertuhan di sisi Allah. Karena di hatinya sudah tak ngaku-ngaku bahwa diri manusianya lah yang mampu menerima, yang mampu mendatangkan keadaan anugerah dan bencana. Bila tanpa hidup, apakah anugerah dan bencana ada? Dengan hiduplah maka anugerah dan bencana itu ada. Akan tetapi tinggal bagaimana hati kita. Bila di dalam hati kita yang merasa hidup diri manusianya, maka anugerah dan bencana makhluk itu akan menghisap dan menyiksa diri manusianya. Akan tetapi bila manusianya sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, maka manusia sudah selamat dari hisab, dari perhitungan anugerah dan bencana itu, sudah bebas. Karena manusianya sudah merasakan, sudah mengalami di dalam perjuangan sakaratul mautnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada intinya demikian. Kapankah manusia itu bisa sadar? Ketika di saat hidup ini kita didatangkan kesadaran oleh Allah
di dalam beragama dan bertuhan di sisi Allah, maka disitulah letak kesadaran manusianya, yakni manusia sadar bahwa sesungguhnya diri manusianya ini hanyalah diperankan Tuhannya. Beda dengan manusia yang masih belum beragama dan bertuhan, manusianya masih merasa menjadi tokoh pemeran kehidupan ini, maka kesadarannya akan dikembalikan dengan paksa ketika sakaratul mautnya tiba. Disitulah kesadaran pamungkasnya bagi orang-orang yang belum beragama ketika masih di dalam kehidupannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dipahamkan dan dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.